Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita dalam keadaan tidak mampu, di saat kita tidak bisa melihat ke depan apa yang harus kita lakukan, kita masih tetap bersyukur. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, lihatlah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah kita melihat ke belakang, karena di belakang itu adalah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita menatap ke depan, karena
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, kita beribadah kembali dalam ibadah raya online kita, yang mana saat hari ini kita mempunyai tema sikap hati di tengah pergumulan hidup. Sebelum kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu dalam ibadah raya online kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, dan setelah kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dalam ibadah raya ini, kiranya apa yang diperkatakan adalah benar-benar suara hati-Mu sendiri Tuhan, buat jemaat-Mu di GBI Sinta LCA 78 ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Pada pagi hari ini tema kita adalah mengenai sikap hati di tengah pergumulan hidup, yang mana saya ambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pada saat-saat seperti ini saudara, segala sesuatu yang tidak pasti di dalam kehidupan ini, kita tidak tahu pada saat seperti ini sampai kapan yang namanya wabah ini selesai. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin perekonomian saudara. Tidak ada yang bisa menjamin wabah ini selesai kapan. Tidak ada yang menjamin pekerjaan saudara. Tidak ada yang menjamin usaha saudara saat hari ini. Apapun pergumulan saudara, yang terpenting adalah sikap hati kita di dalam mengarungi perhidupan ini. Ada yang bertanya demikian saudara, bagaimana sih sebenarnya sikap tubuh kita ketika kita berdoa? Ada yang mengatakan berdoa itu yang benar adalah kita harus tunduk, memejamkan mata, tangan dilipat. Lah kalau saya gimana kalau sedang mengendarai mobil, mengendarai motor, saya juga ingin berdoa, kan nggak bisa, mata ditutup malah terjadi tabrakan. Ada yang bilang yang terbaik itu adalah tangan mengadah ke atas, ya, atau berlutut, atau ada yang di lantai, ya. Di dalam kekristenan kita tidak mengenal sikap tubuh yang benar-benar dalam berdoa. Yang diajarkan adalah sikap hati kita, itu yang terpenting di dalam kekristenan. Sikap kita dalam berdoa seperti apa? Sikap hati kita dalam berdoa penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kekaguman akan Tuhan, penuh dengan komunikasi yang intim dengan Tuhan, ya. Dan kita berdoa benar-benar tunduk akan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting, ya. Sikap hati itu adalah suatu pilihan, saudara. Suatu pilihan yang diperhadapkan dalam setiap suatu keputusan-keputusan yang ingin saudara ambil dalam masalah-masalah pergumulan hidup saudara. Dan setiap keputusan mempunyai dampak, dengan resiko, dengan segala yang berbeda. Ada yang berdampak kecil, ada yang berdampak sedang, ada yang berdampak besar, gitu ya. Dan biasanya dalam saudara dengan menonton ibadah online ini pun adalah suatu pilihan. Saudara bisa meninggalkan ibadah ini, atau saudara terus mengikuti ibadah raya online ini. Adalah suatu sikap hati saudara sendiri. Ada yang bilang kalau kita salah dalam goreng telur, itu resikonya 1 hari. Ada yang bilang ya salah potong rambut, resikonya 1 bulan, karena dia akan tumbuh lagi. Ada yang bilang tidak belajar dalam ujian, resikonya 1 tahun saudara, karena dia harus mengulangi tahun berikutnya di kelas yang sama. Tetapi salah memilih pasangan hidup, untuk orang Kristen resikonya adalah seumur hidup. Ya, ini adalah satu pilihan-pilihan yang harus diperhadapkan kepada kita. Bukan hanya kita, dalam tokoh-tokoh di Alkitab pun sama saudara. Semua mempunyai persoalan dan pergumulan hidup.
Kita lihat seperti Raja Daud. Raja Daud itu orang yang gagah perkasa. Seorang yang dalam kehidupannya sungguh berani. Dia tidak takut melawan Goliat. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berperang melawan Goliat. Dan setiap peperangan-peperangan selalu membawa kemenangan-kemenangan pakai sebuah Raja Daud, saudara. Tetapi suatu saat, ada saatnya dia diperhadapkan untuk melawan anaknya sendiri pada saat itu, yaitu Absalom. Bagaimana sikap hati dia? Bagaimana keadaan dia pada saat itu ketika ada pemberontakan dari Absalom ingin mengambil tahta kerajaan bapaknya. Dia bingung apa yang harus diambil keputusan. Dia tidak berani untuk melawan anaknya sendiri. Dia tidak tega, mungkin ya lebih tepatnya. Maka disuruhlah panglimanya untuk menghadapi lawan dari Absalom. Cuma dia mengatakan bahwa janganlah anakku itu mati. Tapi ternyata dalam kenyataannya, ya, kita mencatat pada saat peperangan akhirnya dimenangkan oleh panglimanya, yaitu Yoab. Dan setelah kembali ke kerajaannya, ke istana Raja Daud, dia mengatakan bahwa anaknya Absalom telah mati. Alkitab mencatat bahwa anaknya mati kena ditebing, ditombak oleh Yoab. Dan sungguh itu terenyuh hati seorang Raja Daud. Dia sungguh persoalan yang anak yang sudah dia kasihi, anak yang dia dipelihara dari kecil, anak yang begitu dia sayangi, ternyata melawan bapaknya. Ya, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Demikian firman Tuhan, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan dia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Artinya apa, saudara? Sungguh hatinya terenyuh. Sungguh dia berduka bahwa anak yang dikasihinya itu harus tewas di dalam pertempuran melawan ayahnya sendiri, saudara. Kita semua pasti punya persoalan. Kita semua pasti punya pergumulan tanpa terkecuali. Sekarang permasalahannya, pertanyaannya adalah, dari mana sih datangnya itu yang namanya masalah? Ada beberapa masalah itu timbul. Yang pertama, datangnya masalah itu adalah bersumber dari masalah datang dari iblis, saudara. Iblis adalah sumber masalah atau penyebab utama suatu permasalahan. Yang mana iblis itu adalah sesungguhnya seorang malaikat yang jatuh ke dalam dosa, agar kita makhluk yang paling mulia pun terjerumus ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Ya. Siapakah iblis ini, saudara? Ya, dalam satu perikop Yeskiel, kitab Yeskiel pasal 28, ya, satu perikop. Iblis adalah suatu malaikat Tuhan yang paling cemerlang, paling sempurna secara wujud dan perilaku. Tetapi ia menyombongkan diri dan bahkan ia ingin menyamai Tuhan, yang mana dikatakan bahwa ini adalah suatu pemberontakan. Tuhan tidak suka. Akhirnya Tuhan melemparkannya, malaikat tersebut, ke bumi yang ada di saat ini. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak menciptakan yang namanya iblis. Sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan. Tetapi iblis itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang dibuang oleh Tuhan ke bumi. Jika iblis diciptakan Tuhan, artinya Tuhan yang menciptakan kejahatan. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah menciptakannya. Hanyalah malaikat itu sendiri yang memilih untuk berubah menjadi iblis, ya. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas,
yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Artinya apa, saudara? Jangankan kita, jangankan murid Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus pun pernah dicobai. Tuhan Yesus pun pernah berhadapan dengan iblis. Ya. Dan dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah Yudas Iskariot. Ada 2 kitab Injil. Yang pertama di Lukas 22 ayat 3, yang kedua dalam Yohanes 13 ayat 2. Demikian firman Tuhan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati dia. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, dalam Lukas 2 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Kata masuklah ini bukan berarti Yudas jadi suaranya besar atau Yudas menjadi merah matanya atau kerasukan, tidak bermanifestasi seperti itu. Tetapi iblis lebih kepada menghasut. Ya. Ini awal dari masalah buat kita semua, Tuhan, karena memang tujuannya itu adalah menjerumuskan kita masuk dalam dosa. Ya. Cara kerja adalah menghasut ke hati Yudas. Kita tidak tahu apa yang dihasut. Firman Tuhan tidak ada mengatakan apa yang dihasut. Tetapi saya yakin percaya ini masalah harta, ini masalah uang. Karena mendapatkan uang dengan memberitakan bahwa keberadaan Tuhan Yesus pada saat itu berada di mana, ya. Menghasut, ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Yudas Iskariot jatuh dalam dosa. Bahkan dalam hidupnya setelah itu, saudara, seperti kita tahu bersama, Yudas akhirnya terantuk, jatuh, dan tewas, mati seketika itu juga. Ya, setelah Yesus disalib. Inilah permasalahan-permasalahan kita dalam pencobaan-pencobaan yang datang daripada si jahat, ya. Cara kerja iblis itu menghasut. Menghasut apa? Memberi pengharapan, ya, melalui kenikmatan-kenikmatan dunia. Dengan cara melalui apa? Melalui tahta. Melalui apa lagi? Melalui harta, kedudukan. Ya, bahkan melalui wanita. Memberi pengharapan wanita atau pria. Untuk kita, saudara, kita harus melawan. Jangan mau kita dihasut masalah oleh si iblis. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Ya, jika masalah datang dari si iblis, lawanlah dia. Dengan iman yang teguh, maka dia akan lari padamu. Itu yang pertama, masalah datang daripada iblis. Yang kedua, masalah itu bisa datang juga dari kita sendiri, dari manusia kita sendiri. Ya, kita jangan juga setiap saat mengatakan bahwa ini adalah perbuatan si jahat, ini perbuatan ini, belum tentu. Bisa juga karena keinginan kita sendiri, ya, masalah bisa terjadi. Kita tidak mempunyai penghasilan penuh, tidak penghasilan banyak, tapi kita berani kredit ini, kredit itu. Yang ada kejar-kejar nantinya, ya, mengenai hutang. Ibaratnya besar pasak daripada tiang. Apakah itu salah si iblis? Bukan, itu adalah salah kita sendiri. Ya. Masalah datang dari manusia. Ya, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Masalah bisa berasal dari kita sendiri, keinginan kita sendiri, dicobai oleh keinginan kita, daging kita sendiri. Biasanya manusia itu dicobai karena apa? Karena keserakahan. Karena apa lagi? Ya, kalau saya lihat ujung-ujungnya karena gaya hidup, saudara. Gaya hidup ini membuat manusia jadi berpikir bagaimana caranya, bahkan bagaimana caranya untuk memanipulasi data, bagaimana caranya untuk korupsi, bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Gitu, ya, untuk memuaskan gaya hidup. Gaya hidup ini biayanya tinggi,
Makanya gaya hidup tinggi menimbulkan biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi menimbulkan harus pendapatan tinggi. Kalau pendapatan saudara tidak tinggi, saudara akan termakan oleh gaya hidup saudara sendiri. Kita kalau minum kopi, kalau beli sasetan 1.500, seduh sendiri, selesai urusan. Tapi kalau kita beli di kedai atau di warteg gitu lah ya 4.000 lah harganya sebuah kopi. Tapi kalau saudara belinya di restoran, ya nggak saya perlu sebutkan namanya, bisa 90, bisa 100.000 bahkan lebih. Hanya untuk secangkir kopi, saudara harus membayar sebegitu rupa duit saudara. Ya, gaya hidup itu biasanya masalah datang dari manusia. Melihat kiri kanan mempunyai kulkas baru, motor baru, bahkan mobil baru, malah saudara yang kepanasan. Ya. Akhirnya apa? Memanipulasi data perusahaan. Akhirnya apa? Berbuat curang dalam usaha atau menipu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah yang kedua adalah masalah datang dari kita sendiri, manusia sendiri. Lalu yang ketiga, masalah itu datang karena apa? Ini yang paling penting saudara ya. Karena Tuhan mengizinkan. Ya. Semua, apapun, sehebat apapun, orang mereka-reka kejahatan buat saudara, kalau tidak Tuhan izinkan tidak bisa. Ada yang mengatakan bahwa pada saat ini, ya bilang katanya masalah COVID-19 ini adalah suatu rekayasa laboratorium, lalu menjadi suatu penyakit wabah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tetap tidak bisa. Ya, karena Tuhan mengizinkan. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 12, ya, Ayub 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, kita tahu cerita ini, kisah Ayub ya. Ternyata iblis juga bisa datang ke surga, saudara. Ya, bertemu dengan Allah. Lalu Allah tanya, sudah kamu kemana aja? Sudah berkeliling dunia? Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Oh iya, saya sudah lihat. Dia adalah orang yang taat kan? Iya, dia taat karena engkau berkati Tuhan. Coba kalau engkau ambil semuanya itu, apakah dia tetap taat dan setia kepadamu? Lalu datanglah ayat ini, Ayub 1 ayat 12. Oke, aku mengizinkan engkau untuk mencobai dia, tapi jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, artinya tidak mengambil nyawanya. Kita tahu kisah ini, lanjutannya, ya, bahwa akhirnya Ayub menderita, tetapi tetap didapati bahwa ia tetap setia ya. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan. Bahkan selai rambut maupun jatuh itu atas izin Tuhan. Ya, itulah masalah ya. Masalah datang dari si jahat, masalah datang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga yang paling terpenting, karena Tuhan mengizinkan masalah itu bisa terjadi. Ya. Terus bagaimana dong sikap hati kita? Bagaimana kita untuk menghadapi masalah-masalah ini? Karena kalau tidak kita hadapi, kita akan semakin terpuruk. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah yang saya coba uraikan, banyak cara sebenarnya ya. Cuma waktu yang terbatas, saya ambil 4 langkah. Langkah-langkah sikap hati apa yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah? Yang pertama, saudara, yang paling penting adalah berdoa. Berdoa ya, itu yang paling penting. Mazmur 55 ayat 22, demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, artinya apa? Serahkan itu artinya berdoa. Tuhan ingin kita berdoa kepada Dia untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia, agar Tuhan memberikan suatu jawaban bahwa tidak dibiarkannya orang-orang benar itu goyah dengan berdoa. Ya, kedengarannya klise sekali gitu ya.
berdoa gitu. Sepertinya biasa saja berdoa ya. Tapi saudara tahukah bahwa doa adalah sarana kita untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, ya, dengan cara berdoa. Mungkin saudara berdoa dengan kusuk, dengan nangis, dengan tersungkur, berlutut, gitu ya, berseru-seru kepada Tuhan, permasalahan saudara, ya, itu mungkin masalah saudara tidak selesai. Mungkin masalah saudara setelah berdoa dan kita mengatakan amin, masalah saudara tetap ada. Tetapi minimal hati saudara dan perasaan saudara itu lega. Karena ada penghiburan daripada Tuhan. Akan ada hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Minimal saudara jadi tidak gentar. Minimal saudara menjadi tenang. Dengan tenang kita bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Mazmur 34 ayat 18, demikian firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Berseru-seru itu artinya apa? Berdoa. Berseru-seru itu artinya apa? Meminta tolong kepada Tuhan. Berseru-seru artinya bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika usahamu jatuh, goyang, berdoalah, ya. Saat pekerjaanmu seperti tidak ada perkembangan, berdoalah. Atau mungkin pekerjaanmu kelihatannya goyah, perusahaannya, tetap berdoalah, ya. Saat keluargamu tidak seperti yang kau harapkan, tetap berdoalah. Apapun masalah saudara, tetaplah berdoa. Minimal dengan berdoa hati kita lega. Permasalahan tetap ada, tapi hati kita tenang. Hati kita dilembutkan. Hati kita diperbaharui dengan berdoa. Itu yang pertama, menyelesaikan masalah dengan berdoa. Setelah berdoa apa? Lalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua ya, mendekatkan kita kepada Tuhan atau mendekat kepada Tuhan ya. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Mendekat kepada Tuhan itu artinya apa? Artinya membaca firman Tuhan. Ya. Seringkali orang mengatakan Tuhan mendengar saya, Tuhan mengatakan kepada saya, tapi sebenarnya yang paling benar adalah Tuhan berfirman melalui firman-Nya. Kita membaca firman hari lepas hari, memperkaya kehidupan kita, memperkaya iman kita. Lalu apalagi mendekat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan beribadah. Untuk saat ini ya beribadah online. Ya. Atau dengan renungan pagi, atau dengan renungan malam. Itu salah satu cara mendekatkan kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Karena kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mendekat kepada Tuhan? Karena Allah selalu ingin bersekutu. Bukan hanya kita, saudara. Tuhan pun ingin bersekutu dengan manusia ciptaannya. Kenapa? Karena hanya manusialah yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengannya. Makanya mendekatlah kepada Tuhan. Ya. Jangan berdoa juga, ada saudara punya masalah, berdoa juga. Enggak. Mendekat kepada Tuhan juga. Enggak. Karena ketika saudara diperhadapkan terhadap masalah, yang mendekat cuma ada dua, saudara. Tuhan atau hantu. Saudara mau pilih apa? Antara dua itu ya. Mendekat kepada Tuhan. Itu yang utama, saudara ya. Apabila saudara menghadapi masalah, problema, pergumulan hidup. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Mencari komunitas yang membangun. Ya, kita jangan salah, dengan kata lain jangan salah pergaulan, gitu ya. Karena di dalam
Amsal 13 ayat 20, demikian firman Tuhan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apabila saudara bergaul, berkumpul, bahkan bersahabat, mohon maaf, dengan orang-orang yang pecandu narkoba, hati-hati saudara. Mungkin saudara dengan saya tidak ikut-ikutan, oke, nggak masalah tidak ikut-ikutan. Tapi apabila suatu saat ada yang namanya razia, atau ya ada yang namanya penggerebekan oleh aparat, saudara pun tetap diangkut. Karena saudara dianggap bagian dari komunitas. Hati-hati ya. Komunitas ini sangat menentukan masa depan saudara dan juga kita sebagai orang percaya ya. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 10, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian firman Tuhan, berdua lebih baik dari seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, artinya kita harus berkomunitas, jangan sendiri punya masalah bengong gitu ya. Punya masalah malah di pojokan gitu ya. Kita harus mencari komunitas. Nanti kalau saudara bengong-bengong, bukan Tuhan yang masuk, tetapi yang lain yang masuk, bahaya. Ya, cari komunitas. Ya, karena ada pepatah mengatakan demikian saudara, kalau mau lihat sukses tidaknya seseorang, atau mau melihat masa depannya seseorang, lihatlah komunitas di mana dia berada. Ya, jadi komunitas ini sangat penting. Bukan berarti saudara itu tidak bergaul dengan orang lain, tidak bergaul dengan orang yang tidak benar gitu ya. Yang benar itu saudara bergaul, tetapi tidak bersahabat dengan mereka. Ya, kita bukan orang antisosial, kita tetap bergaul. Ya, tapi carilah pergaulan yang benar. Carilah pergaulan yang membangun kehidupan saudara, menilai hal sesuatu hal yang positif. Ya, paling tidak saudara masuk dalam suatu komunitas gereja. Ya, di dunia sekuler pun boleh, dalam hobi saudara apa, tetapi yang membangun. Ya, kalau di dalam gereja saudara masuklah dalam komunitas komsel misalkan, apapun permasalahan saudara bisa dikemukakan, pasti ada jalan keluar, ada orang yang mendukung, ada orang yang memberi nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai salah orang ya. Beradalah pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Beradalah di tengah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dan mempunyai kerinduan seru untuk menjadi bertumbuh serupa seperti Kristus. Ya, dengan demikian kita bisa saling menolong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Itu yang ketiga ya, mencari komunitas yang membangun. Yang keempat saudara, adalah melihat masalah itu dari perspektif Tuhan. Ya, melihat masalah dari perspektif Tuhan. Ya. Di dalam saya ambil cerita di sini mengenai Yosua dan Kaleb. Ya, di dalam Bilangan, ini panjang sebenarnya, cuma saya ambil ayat Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan 9 saja. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 demikian firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ini mengenai kisah suatu negeri Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Ya, ada suatu mungkin kalau anak sekarang nggak tahu lagu ini, anak zaman dulu tahu ya, bukan lautan tapi kolam susu gitu ya. Jadi tongkat saja ditancapkan ke tanah bisa jadi pohon, bisa jadi buah, bisa berbuah, bisa jadi perkebunan, bisa jadi persawahan. Tetapi
Pada saat itu ada 12 pengintai yang diutus untuk melihat seperti apa negeri itu. Karena ketidaktahuan mereka. Untuk melihat geologinya seperti apa, lalu kehidupan di sana seperti apa, lalu kesuburan tanahnya seperti apa, lalu juga bagaimana mereka bersosial, lalu bagaimana benteng-benteng mereka, apabila diserang seperti apa. Ya, singkat cerita, 10 pengintai itu mengatakan hal-hal yang negatif. Ada 12 pengintai. Yang 10 pengintai mengatakan hal-hal yang negatif, bahwa di sana itu kota-kotanya berkubu, bahwa di sana sulit untuk diserang, orang-orangnya besar-besar, orangnya raksasa-raksasa, bahkan kelihatannya berotot semua, kita tidak ada apa-apanya, seperti belalang melawan mereka, bahwa bahkan mereka mencurigai Tuhan. Ini maksudnya apa Tuhan ini menyuruh kita ke sana, ke tanah Kanaan buat apa? Apakah memang kita masuk ke sana untuk dihabisi? Jauh-jauh kita dari tanah Mesir masuk ke Kanaan hanya untuk dihabisi. Mulai ada timbul kecurigaan, curiga terhadap Tuhan pada saat itu ya. Tetapi 2 pengintai lainnya, Yosua dan Kaleb, berbeda. Dia melihat perspektif itu dari sesuatu hal yang berbeda. Mereka melihat kebaikan Tuhan yang akan diberikan luar biasa buat negeri mereka. Ya, tanah yang subur, susu dan madunya, daerahnya penuh pengairan lengkap semua. Tinggal bagaimana mereka memasukinya. Dan penuh keyakinan mereka percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk melindungi mereka. Karena memang Tuhan yang suruh. Ya. Tetapi akhirnya saudara, karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, mereka tidak jadi ke sana. Dan Tuhan menghukumnya 40 tahun. 40 tahun lamanya mereka berputar-putar itu di gurun pasir. Mereka berputar-putar terus di sana. Dan dari angkatan Yosua dan Kaleb, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas pada saat itu, dan memasuki 40 tahun kemudian ke negeri Kanaan, cuma Yosua dan Kaleb yang masih hidup di angkatan mereka. Yang lainnya kemana? Mati di gurun pasir, mati kekeringan, bahkan mati yang mengenaskan di padang gurun pasir, saudara. Itulah, kita harus melihat perspektif masalah. Apapun masalah kita, lihatlah dari perspektif Tuhan. Saat ini mungkin wabah COVID, kita tidak tahu sampai kapan. Ya, tapi lihat nilai positifnya. Nilai positifnya, saudara mungkin lebih banyak waktu untuk keluarga. Ya, berkumpul dengan sanak saudara, berkumpul dengan kakak adik, orang tua, menjadi lebih harmonis di rumah. Jam kerja dikurangi. Jadi saudara lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Atau juga Tuhan ingin bahwa secara environment, secara lingkungan hidup, kita lihat sekarang saatnya kita lihat menjadi lebih bersih. Udara semakin bersih. Kita bisa melihat karena manufaktur, perusahaan-perusahaan banyak yang setengah hari atau 1 shift, 2 shift saja. Jadi asapnya tidak banyak, polusi tidak banyak. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam keadaan seperti ini buat saudara dan saya. Ya, kita harus melihat segala permasalahan, pergumulan, persoalan kita melalui perspektif Tuhan. Daripada membiarkan diri kita dikuasai oleh tekanan, oleh rasa putus asa, kekecewaan yang tidak penting. Ya, lebih baik kita belajar mengatakan pada Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin hal ini terjadi, agar kehidupan kita mau seperti apa ke depan. Tuhan, tanya kepada Tuhan, ya, mempunyai pikiran yang positif seperti Yosua dan Kaleb. Pasti ada hal-hal walaupun kecil, benang merah itu sesuatu hal yang positif yang mungkin bisa merubah kehidupan saudara dan saya. Kalau ada saat ini saudara mungkin diberhentikan dari pekerjaan, mungkin Tuhan mempunyai hal-hal lain, saudara harus usaha. Tuhan ingin saudara ngeklik kehidupan saudara quantum leap gitu ya ceritanya ya, untuk menjadi suatu pengusaha sukses. Kita tidak tahu. Who knows? Tidak ada yang mengerti rencana Tuhan, perspektif Tuhan. Ya, hadapilah masalah dengan hati dan pikiran yang positif. Ya, kiranya firman Tuhan kali ini bisa memberkati kita, saudara dan saya sekalian.
Shalom. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Walaupun tidak sempurna Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing jemaat. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat langkah kami selanjutnya Tuhan. Biarlah permasalahan apapun ada dalam hidup kami, tetaplah kami ingin agar kami terus melekat kepadamu. Kami terus berdoa kepadamu dan melihat bahwa permasalahan ini melalui perspektif Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Dan terima kasih buat hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah kita semangat di dalam Tuhan. Tetaplah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, kita percaya Tuhan selalu menopang kita. Dia ada bersama dengan kita. Terima kasih, dan saat ini kita akan untuk ibadah kita. Sebelum kita berdoa syafaat, kita boleh bersama-sama semua jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan lewat rekening yang sudah tersedia. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah bagi setiap jemaat Tuhan yang memberkati gereja dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tutup di dalam doa pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu sungguh ya dan amin. Kami mau melakukannya Tuhan. Apapun masalah kami mau tetap berdoa. Apapun masalah kami mau melekat pada Tuhan. Apapun masalah kami mau mencari komunitas yang baik, yang membangun buat kehidupan kami dan masa depan kami.
Apapun masalah kami mau melihat masalah dari perspektifnya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, bila menjadi rema buat kehidupan kami. Dan juga kami ingin berdoa syafaat buat jemaat kami Tuhan, dimanapun jemaat kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan segala pergumulan jemaat kami tidak tahu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau terus memberkati mereka. Baik jemaat kami yang punya masalah dalam ekonomi, biarlah Tuhan memberkati mereka. Dalam hubungan sosial, kakak, adik, atau saudara, biarlah Tuhan terus mempererat kehidupan mereka Tuhan. Dalam kesehatan Tuhan, kiranya Tuhan terus menjamah, melawat mereka, memberikan kesehatan, datang daripada Tuhan, karena Engkau adalah tabib yang maha tabib. Kami yakin percaya Tuhan akan melawat kehidupan mereka, beri kesehatan buat jemaat kami dimanapun jemaat kami saat ini berada Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan jemaat kami, pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan melipat gandakannya. Tuhan yang memberkatinya. Kami yakin percaya apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa, apapun pergumulan masalah jemaat kami yang kami tidak tahu Tuhan, biarlah Tuhan terus melekat. Tuhan terus memberikan pertolongan. Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Ada jalan keluar dalam kehidupan permasalahan pergumulan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa yang berulang tahun Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami yakin percaya biarlah Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan buat jemaat kami yang berulang tahun saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga ingin berdoa buat tim pelayanan kami dalam ibadah raya online ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Satukan hati kami, satukan kehidupan kami, bahkan juga pelayanan kami terus Engkau tambah-tambahkan, biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Kau berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini, biarlah semua yang kami lakukan ini sungguh adalah suatu komunitas yang sungguh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa buat negeri kami Indonesia ini Tuhan, yang saat ini kami tidak tahu sampai kapan masalah pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan sedang beracara, Tuhan yang sedang memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, apapun keputusan-keputusan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberikan hikmat takut akan Tuhan. Kau berkati presiden, wakil presiden, Kau berkati kabinet, Kau berkati bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan setiap keputusan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan adalah takut akan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kota Tangerang ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga kami serahkan buat anak-anak kami yang sedang naik kelas atau sedang mencari sekolah saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami dalam hal pendidikan mereka Tuhan. Tibalah saatnya jemaat kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiran hatimu ke dalam Tuhan. Satukanlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus selalu senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.